Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات عزني الله وإياكم جماعة مسجد الرضا yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji-puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena tidaklah kita ini hidup dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya kecuali karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah diketahui pada pertemuan kali ini di pekan kelima. Mudahan nang di sini kada bosan melihat ulun. Ini pulang hanya semalam di sini, ini pulang. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema agar hidup kita lebih bermakna. Dan ini insyaallah tidak kita selesaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah akan dilanjutkan besok subuh Ahad di Masjid An-Nur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kita ketahui bahwasanya di antara nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu. Adalah nikmat waktu, waktu luang umur kita yang terus senantiasa bertambah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu lalai, terlupakan, terlena dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Saking pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah melainkan karena agungnya perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan wal 'asr, demi masa, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu kalau seseorang memanfaatkannya dengan baik. Yang mana ini semua nanti kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ya ibn Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya hakikat kalian ini adalah kumpulan hari-hari. Diri kita ini hakikatnya adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Apabila satu hari darimu sudah terlewati, sudah kau lalui, hakikatnya sebagian dari dirimu itu sudah kau lalui juga. Hakikatnya sebagian dari dirimu itu sudah hilang. Amun hilang satu hari, sebagian dari dirimu itu juga hilang. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhaba kulluk. Apabila sebagian darimu itu hilang, hampir-hampir seluruhmu itu nanti akan hilang. Maksudnya kita akan meninggal dunia. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka kita kelak akan menyesal di kemudian hari. Itu makanya kita menginginkan di dalam kehidupan ini ada kemajuan. Kita tidak menginginkan dalam kehidupan ini yakni begana di tempat, kayak itu aja. Tidak ada kemajuannya, tidak ada tujuan, tidak ada target. Karena dikatakan kalau dalam perkara dunia saja orang lah biasanya amun hendak sukses ulah target dulu. Ini dalam perkara dunia. Bagaimana lagi kalau itu dalam perkara akhirat? Maka haruslah seorang muslim memikirkan bagaimana dia itu menjadikan kehidupannya itu lebih bermakna, bagaimana menjadikan kehidupannya itu lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah azanillahu wa iyyakum, secara umum bagaimana kita mendapatkan arti dari sebuah kehidupan, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia itu secara umum dengan dua perkara. Iman dan amal saleh. Secara umum. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas. Betapa banyak orang yang memiliki harta, banyak duitnya, amun hendak masuk mobil lawangnya dibukakan misalnya. Kalau memilih makanan di restoran kada melihat harga, orang kaya. Tapi hakikatnya banyak dari mereka yang tidak bahagia. Banyak sekali orang-orang yang dikenal misalnya, meskipun mereka populer, meskipun mereka memiliki harta yang banyak, namun bubuhannya sedih juga. Biasanya sebagian mereka nikah kada lawas, timbul besarakan. Atau dan lain-lain, banyak masalah. Terjerat narkoba dan lain sebagainya. Itu menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya kebahagiaan dalam hidup itu tidaklah diraih dengan harta, dengan jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Akan tetapi secara umum dengan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan saleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Barang siapa yang melakukan amalan saleh baik dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ini dengan iman dan amal saleh. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan berikan balasan kepada mereka berupa pahala dengan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka amalkan. Sebaliknya, ketika seseorang merasakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, pasti itu secara umum sebabnya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, jauh dariku, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit. Hatinya sasak. Banyak yang difikirkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan kelak orang ini yang jauh dari Allah pada kehidupan dunia, nanti kelak Allah akan bangkitkan dengan keadaan buta. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa poin-poin sederhana. Poin-poin sederhana yang kita harapkan ini dapat bisa menjadi pemicu kita untuk berkehidupan yang lebih baik. Karena hakikatnya tidaklah kehidupan itu dikatakan baik kecuali kehidupan ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Surga dunia. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bagi siapa yang tidak merasakan indahnya surga di dunia, dia tidak akan memasuki surga yang di akhirat kelak. Dikatakan apa itu? Innaha jannatul iman. Sesungguhnya itu adalah surga keimanan. Orang yang beriman itu hatinya tenang. Orang yang beriman itu hidupnya tentram. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum, beberapa poin yang akan disebutkan nanti insyaallah pada hari ini dan besok, semoga bisa membantu kita untuk berkehidupan yang lebih baik. Di antara poin-poin ini, sebagiannya adalah yang berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya juga berhubungan dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Adapun yang pertama jamaah azanillahu wa iyyakum, agar hidup kita ini menjadi lebih afdal atau lebih bermakna, hendaklah jadikan ambisi kita di dalam dunia ini adalah akhirat. Hendaklah kita jadikan ambisi kita, niat kita, apapun perbuatan kita, apapun amalan yang kita kerjakan, hendaklah orientasinya itu adalah untuk akhirat kita.
Bagaimana yang terbaik gasan akhiratku? Ketika kita mengurusi istri, mengurusi anak, dan lain sebagainya, apapun perkaranya, apakah ini baik untuk akhirat kita apa tidak? Jangan jadikan ambisi atau jadikan niat kita itu hanya perkara dunia saja. Karena hakikatnya orang yang beriman, dia paham betul bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahu. Lahu itu senda gurau, wa la'ib permainan. Orang yang beriman tahu hakikat ayat ini. Tidaklah dia hidup di dunia ini kecuali sementara. Maka apa yang seharusnya yang ada di pikiran panjangnya tentu adalah perkara akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya rumah akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Rumah akhirat itulah kehidupan yang abadi, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Kalau yang kita pikirkan dalam kehidupan ini, apapun aktivitasnya, niatkan ini untuk akhirat kita. Dan tentu saja kita tahu innamal a'malu binniyat, apapun, mencari pekerjaan, kita istirahat, kita makan, itu semua kebiasaan-kebiasaan yang biasa bisa kita rubah menjadi ibadah. Ketika kita mencari nafkah, niatkan ini untuk mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga kita, dan itu berpahala di sisi Allah. Ketika kita tidur, niatkan ketika kita istirahat agar menguatkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itu bernilai di sisi Allah, dan begitu seterusnya. Apapun. Makanya jamaah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Bukan artinya kita tidak memperhatikan perkara dunia, tidak. Akan tetapi yang menjadi fokus utama kita itu akhirat, bukan dunia. Terkadang sebagian mengatakan hidup ini harus imbang, 50-50, dunia 50, akhirat 50. Maka ini keliru. Jangan jadikan hidup ini imbang, dunia 50, akhirat 50. Jadikan akhirat lebih dominan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dari apa nikmat yang Allah berikan kepadamu itu untuk perkara akhirat, untuk rumahmu di akhirat kelak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kerahkan untuk rumah kita di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan lupakan perkara dunia. Fokusnya apa? Akhirat. Jangan lupakan dunia, jangan dibalik. Cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Jangan. Cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Artinya dunia itu sedikit, sekedarnya. Jadikan ambisi kita itu akhirat. Ketika kita melihat apa-apa, ada yang perkara, misalnya perkara-perkara yang menakjubkan kita beringin berandai-andai mendapatkan perkara tersebut, katakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakikat, yang sebenar-benarnya kecuali kehidupan akhirat. Ketika kita mementingkan akhirat, maka apapun yang luput dari kita di dunia, kita tidak akan sedih. Mungkin sedih sedikit tapi tidak akan berlebihan. Kenapa? Kita mengetahui dunia hanyalah sementara. Ketika kita kehilangan harta misalnya, ingat dunia. Ketika kita ditimpa musibah, ingat ini hanya dunia. Ketika apapun cobaan menimpa kita, ingat ini hanya dunia. Ketika kita di jalan, naik kendaraan, naik mobil, tegores kendaraan kita dengan orang lain, seret, baret. Biarkan goresan itu hanya menimpa di kendaraan saja, jangan sampai masuk ke hati. Sebagian kita untuk gores misalnya seret, sakit kepala. Sakit. Maka ketika kita, hakikat sebenarnya orang yang zuhud menjadikan dunia itu di tangannya bukan di hatinya. Itu orang zuhud. Ketika dunia itu hanya sampai tangannya saja, tidak sampai masuk hatinya. Dan orang yang menjadikan ambisinya itu adalah dunia, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka urusannya nanti kelak akan disusahkan oleh Allah. Akan diolah-alih. Selalu dijadikan beban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai ambisinya, sebagai orientasinya, sebagai niatnya, maka kata Nabi, "Farraqallahu alaihi amrah." Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ketika bawa urusan harus ngalih aja. Kenapa? Ambisinya dunia, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di depan matanya. Selalu merasa kurang, selalu merasa miskin. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia dan dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Ketika dia sudah menjadikan dunia orientasinya, ambisinya, sudah urusannya Allah cerai-beraikan, kemudian kefakiran akan selalu dia pandang di hadapan kedua belah matanya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sudah beuyuh-uyuh menyasar dunia, maka dunia itu tidak akan datang kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Sudah berlapah-lapah ke sana kemari, hasilnya kayak itu, Bang. Apa yang sudah ditakdirkan Allah, tidak kurang, tidak lebih. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, wa man kanatil akhirata niyatahu. Barang siapa yang menjadikan ambisi dalam kehidupannya ini adalah untuk mencari akhirat, untuk perkara akhirat. Dia membantu orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkaranya, berjalan ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, mengurus masjid rumah Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara dunia. Barang siapa yang ambisi hidupnya adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlah. Allah akan permudah urusannya. Bawa urusan timbul gampang aja. Hendak bawa urusan ke sini, tiba-tiba ada yang membantui, ke sini ada yang membantui, tiba-tiba nyaman, dimudahkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Rasa cukup tarus, rasa bersyukur ada di dalam hatinya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada dia dengan penuh kehinaan. Bukan dia yang mengejar dunia, namun dunia yang mencarinya datang dengan penuh ketundukan, dengan penuh kehinaan kepadanya. Ini orang yang ambisinya adalah akhirat. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, sebisa mungkin jadikan ketika kita ingin hidup kita ini lebih bermakna, lebih afdal, apapun perkaranya, perkara diri kita, perkara keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bersosial kita, niatkan untuk akhirat kita, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, yang kedua, di antara agar bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna adalah jadikanlah, kuatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki rutinitas yang kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana ada beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah kalian pada malam hari tatkala orang lain tertidur pulas. Apa gunanya? Tidak lain tidak bukan untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah lain yang Allah anjurkan, yang Nabi Muhammad SAW syariatkan agar kita bisa membangun hubungan kita lebih kuat dengan Allah, ibadah-ibadah khalawat, ibadah-ibadah bersendirian adalah i'tikaf. I'tikaf ketika kita sudah lelah mencari dunia misalnya, 10 hari terakhir Ramadan disyariatkan untuk beriktikaf. Mempererat, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa rajulun, di antara 7 golongan yang kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di padang mahsyar, yang ketika matahari didekatkan jaraknya 1 mil.
Salah satu golongan yang juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ada juga seseorang yang ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun berlinang air mata. Kapan air mata kita ini sudah menetes untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lain melihat. Jadikan ibadah-ibadah seperti ini kebahagiaan untuk kita, usahakan. Ketika kita senang, gembira ketika bertemu teman-teman kita, bertemu kerabat kita, bertemu keluarga kita, maka usahakan ketika kita berdua-duaan dengan Allah itu juga bahagia. Maka dengan ini kita akan menjadikan hubungan kita dengan Allah itu kuat. Tinggalkan dunia sejenak, tinggalkan pekerjaan sejenak, tinggalkan gadget sejenak, tinggalkan grup-grup WhatsApp sejenak. Karena ini kebanyakan ini akan melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi Muhammad SAW katakan tadi, di antara 7 golongan yang Allah naungi kelak di padang mahsyar, wa rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan ada seseorang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berdua ini berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama di antara tafsirannya, ketika seseorang berpisah karena Allah, salah satunya apa? Seorang ini ingin berpisah dari temannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berlezat-lezat berkumpul dengan teman kita, rame, keasikan berkumpul lawan kawan, maka ada waktunya kita berpisah. Oh, sudahlah dulu. Ketika kita malam-malam berkumpul, aku bulik dulu. Nanti aku hendak bangun misalnya, untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita terus-terus berkumpul lawan kawan, kapan kita beribadah? Berkumpul dengan teman di malam hari, aku izin aku bulik dulu, karena aku subuh bangun terlambat. Ini berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku bulik dulu, aku ada perkara yang harus dikerjakan. Aku harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ini berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu seperti ini. Tatkala kita menikmati bersenang-senang dengan orang lain, usahakan kita menikmati ketika kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dihidupkan. Meskipun berat terkadang, akan tetapi harus diusahakan. Karena sebagaimana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, "Faman kana Allahu anisuhu fi khalawatihi fid dunya." Sebagaimana dia bisa menjadikan Allah itu teman dekatnya di kesendiriannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menemaninya ketika dia nanti kelak akan ditidurkan di liang lahat di alam kubur. Karena tentu saja kesendirian kita di dunia lawan kesendirian kita di alam barzakh itu lebih panjang di alam barzakh. Kita hidup di dunia 60-70 tahun atau lebih misalnya. Itu pun banyak nang kita berami-rami. Kita bersendiri dengan Allah itu sedikit. Kelak kita di alam barzakh, di kubur, kita lebih banyak waktu untuk menyendiri. Bahkan kita sorangan terus. Maka kata para ulama, amun kita sudah sering melatih diri kita untuk beribadah, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bersendiri kepada Allah dan membangun rasa bahagia ketika kita bersendiri dengan Allah, nanti kelak Allah pun akan menjadi teman kita ketika kita bersendiri di alam barzakh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit thalath. Tidak akan kita ketika kita meninggal yang kita bawa itu hanya amalan saja. Yang akan mengikuti mayit ketika dia dikuburkan, ketika dia meninggal dunia itu 3. Yang akan mengikutinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatba'uhu itsnain wa yabqa wahid. Ada 2 perkara yang mengikutinya dan ada 2 perkara yang akan meninggalkannya dan 1 akan tetap bersamanya. Yatruku ahluhu wa maluhu. Yang akan meninggalkannya itu adalah keluarganya. Kelak akan meninggalkannya. Sampai mungkin di kuburan sudah. Wa maluhu, hartanya juga akan meninggalkannya. Wa yabqa wahid wa huwa amaluhu. Dan yang akan hidup bersamanya di alam barzakh di kubur itu hanya amalnya saja. Maka kita latih diri kita untuk membangun rasa-rasa seperti ini. Berkhalwat, berlezat-lezat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lezatnya kita berkumpul dengan orang-orang lain. Meskipun itu susah jamaah sekalian,
akan tetapi diusahakan, dilatih diri kita. Kemudian jamaah azanillah wa iyyakum, di antara kiat bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini lebih afdal, lebih bermakna adalah suhbatul akhyar. Mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Dan ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpilih-pilih kawan. Maka tidak benar ungkapan itu banyaki kawan, berbanyak-banyakan kawan. Semakin banyak kawan semakin bagus. Tidak, ini tidak benar. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk memilih teman. Benar, boleh kita berkawan dengan orang banyak, itu boleh. Namun ketika kita menjadikan seseorang itu teman dekat, teman curhat kita, teman safar kita, teman dekat kita, maka ini harus dipilih. Janganlah berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Kayak apa kawan kita, ya kayak itu kita. Itu kita dinilai. Ini orang ini berkumpulnya lawan siapa? Oh, berkumpulnya lawan orang-orang yang kada baik. Kita dinilai seperti itu. Ini orang ini berkumpulnya lawan siapa? Oh, ini kumpulannya baik-baik. Maka kita pun akan dinilai seperti itu. Makanya kata Nabi, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Lihatlah siapa yang menjadi kawan ikam, siapa yang menjadi teman dekat ikam, dipilih. Dan ini untuk kebaikan agama kita. Kembali, niatkan ini untuk akhirat. Pilih-pilih teman pun ini perintah Nabi Muhammad SAW, niatkan untuk akhirat. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahib itu artinya teman, sahib itu menarik. Teman itu pasti akan menyeret. Amun temannya baik, menyeretnya kepada kebaikan. Amun temannya kada baik, menyeretnya kepada kubur. Kenapa demikian? Nang namanya berkawanan itu pasti akan terjadi proses sinkronisasi. Entah kita terumpat inya atau inya terumpat kita. Sekuat-kuat apa kita bisa mewarnai. Amun kita tidak bisa mewarnai, kita terumpat inya. Kalau teman kita baik, alhamdulillah. Kalau teman kita waliyadzubillah kada baik, nang ketujuh bahasa sambat, nang ketujuh memfitnah, ketujuh menggibah, maka kita pun ketika kita rancak berkumpul lawan itu, mau kada mau kita terumpat. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, oh ini ikam salah. Ini salah, ini Nabi SAW melarang seperti ini. Maka kita pun tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita berteman dengan orang-orang tidak baik, kesalahan kita dibiarkan. Dibiarkan. Bahkan terkadang ada seorang yang berteman hanya karena maslahat duniawi saja. Ketika maslahatnya hilang, sudah tidak ada berkawanan lagi. Dan orang yang berteman karena maslahat duniawi, karena harta orang tersebut maka diparaki, maka biasanya amun orang tersebut bujur salah tadi ini pakai. Kenapa? Sudah terikat. Makanya dilatih untuk mencari teman yang baik. As-sahib sahib. Tidak ada permisalan yang lebih baik sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika disebutkan keutamaan Ashabul Kahfi, orang-orang saleh. Maka dalam Ashabul Kahfi itu 4 anjingnya. Kata Imam Ibnu Katsir, anjing ini ketika dia terkumpul lawan orang-orang saleh, maka senantiasa namanya disebutkan dalam Al-Quran. Wa yaquluna sab'atun wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum, disebutkan. Dikatakan mereka itu 5 dan 6-nya adalah anjingnya. Dikatakan juga mereka 7 dan 8-nya adalah anjingnya. Anjing ini kan ada 4 apa-apa. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir, karena ini berkumpulan orang-orang saleh, namanya tuh 4 juga buat dalam Al-Quran. Dapat kemuliaan orang-orang saleh. Anjing. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum, berusaha mencari teman yang baik, teman dekat. Kita, Nabi Muhammad SAW tidak melarang kita kenal dengan banyak orang. Jangan menutup diri untuk kenal, ini salah juga. Namun kita menutup diri, aku kada hendak bergaul, salah, ini salah. Kita diperintahkan untuk bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, kata Nabi. Tidak ada kebaikan orang yang tidak mudah bergaul, tidak mudah diajak bergaul, ini tidak ada kebaikan. Namun yang diperintahkan itu pilih-pilih mencari kawan yang rakat, kawan dekat.
yang selalu bersama kita, mendengarkan curhatan kita, memberikan solusi kepada kita, maka ini dipilih. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali hamilil misk wa kiril haddah. Perumpamaan kata Nabi, teman yang baik dan teman yang buruk sebagaimana kita berteman dengan penjual minyak wangi dan sebagaimana kita berteman dengan pandai besi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan merugikanmu ketika engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Ini bukan artinya kita disuruh berkawan dengan orang penjual minyak haram aja. Bukan, ini permisalan. Oh, ini aku mencari siapa yang menjual minyak haram nih, aku kawani. Bukan. Permisalan. Kata Nabi apa? Tidak akan merugikanmu ketika engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Meskipun bisa jadi engkau membeli atau mendapatkan minyak wangi darinya, diberikan hadiah, atau engkau membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau akan mendapatkan baunya yang harum. Kita begana aja nih lah di toko parfum misalnya, ini ulun kita menyuruh pian begana beitikaf di toko minyak harum kan, pasti kita biasanya dapat wangi harumnya. Seperti itu permisalannya. Meskipun kita berdiam saja dengan kumpulan orang-orang saleh, minimal ada manfaat yang kita dapatkan. Ada faedah untuk akhirat kita yang kita dapatkan. Adapun pandai besi, entah dia bisa membakar pakaianmu, kata Nabi Muhammad SAW, atau minimal engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Itu minimal. Dan jamaah yang ketahuilah, bahwasanya bergaul dengan orang-orang baik itu tidak mudah. Tidak gampang. Diperlukan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dalam surat Al-Kahfi. Bersabarlah kalian bergaul dengan yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, yang mereka menginginkan wajah Allah pada siang hari dan malam hari, dan pada pagi hari dan sore hari. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar. Terkadang amun kita berkumpulan lawan orang-orang yang bukan orang baik, itu kita mendapatkan kelezatan. Gibah-gibah orang, itu nyaman. Lezat menggibah orang itu. Mendengarkan gibah itu lezat. Apalagi biasa amun orang berkisah tentang menggibah orang itu ngalih berhenti. Kenapa ngalih? Karena itu kelezatan. Sebagaimana perkara-perkara yang haram itu lezat juga, minum khamar, berzina dan itu lezat. Seperti itu juga gibah. Dan mendengarkan kelezatan. Oh, kayak itu kasih pula. Oh, itu sekalinya lah. Tahu aib orang lain itu lezat. Makanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ketika kita bergaul dengan orang-orang saleh, kita tidak mendapatkan kelezatan itu. Maka bersabar. Ngalih memang. Oh, ulun kada cocok berkumpul lawan orang-orang kayak itu. Lain tipe ulun. Bersabar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Tidak mesti apa-apa tuh harus cocok lawan diri kita, tidak. Nah, itu jamaah azanillah wa iyyakum yang keberapa nih tadi lah? Yang ketiga lah. Tadi. Sekarang yang keempat. Baik. Sekarang yang keempat. Usahakan latih diri kita untuk selalu tersenyum. Jangan rangut-rangut. Berusaha ketika kita ingin hidup kita ini lebih bermakna, latih muka kita ini lentur. Untuk apa? Untuk tersenyum. Tersenyum ini bukan senyum-senyum sorangan lah. Senyum kepada orang lain ketika kita bertemu orang. Ketika kita berdapat orang lain, bertamu di jalan. Usahakan senyum. Jangan karas semua. Bukan senyum di mana-mana senyum, sorangan senyum. Ini salah juga. Nanti dikira nang kadang-kadang, kenapa itu tetap sorangan? Tapi diusahakan senyum. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling murah senyum. Dan Nabi senyumnya tidak pilih-pilih kepada siapa saja. Baik orang yang ada di bawah beliau, orang yang ada di atas beliau. Tidak hanya senyum kepada orang-orang kaya misalnya. Atau senyum kepada bos-bos saja. Tidak. Senyum kepada siapa saja. Dan inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita murah senyum kepada orang lain, itu akan mendapatkan ketenangan kita dalam hati. Nabi Muhammad SAW sebagaimana
Diceritakan oleh Jarir bin Abdullah bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, "Ma hajabani Nabi SAW mundu an aslamtu, wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Nabi Muhammad SAW melihatku ketika beliau bertemu denganku sejak aku masuk Islam, kecuali beliau itu pasti senyum kepadaku. Senyumi Nabi Muhammad SAW setiap bertemu. Juga kata Jabir bin Samurah, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadhak illa tabassuman." Diriwayatkan oleh Imam Hakim sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak ketawa kecuali dengan senyuman. Juga kata Abdullah bin Harith, "Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih banyak senyumnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak senyum kepada orang lain. Jangan dikaras-karasi muka. Terkadang kita ingin misalnya membangun karakter. Ulun ingin supaya orang-orang itu segan lawan ulun, makanya ulun kada hendak senyum. Muka dikarasi. Memang kita mendapatkan karakter orang jadi segan sama kita. Tapi bukan itu yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika kita rangut-rangut lawan orang segan lawan kita. Anak beparakin orang takutan. Tapi bukan itu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, senyum itu sedekah. Ini kita biasa, amun hendak sedekah misalnya. Kita bersedekah ini, sedekah ini sebagaimana yang ulun sampaikan. Sedekah itu seperti jihad. Sedekah itu ngalih, berat mengeluarkan uang dari kantong hendak bersedekah. Mengeluarkan harta dari kantong bersedekah itu berat. Bagi yang rasa berat untuk bersedekah, paling kada senyum barang. Amun sudah bersedekah harta berat, muha karas, hendak bersedekah lawan apa? Paling kada tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu bernilai sedekah berpahala. Jangan dikira pian mengangkat bibir ki ini kada ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan. Ketika kita tidak mampu beramal dengan amalan-amalan yang besar, minimal amalan yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan sekecil apapun perbuatan baik. Kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun amalan tersebut sekecil ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang semeringah, dengan wajah yang bahagia. Itu amalan jangan diremehkan. Dan orang yang murah senyum itu bisa meliputi hati manusia. Kita tidak bisa meliputi, mencakupi hati manusia itu dengan harta. Harta akan habis. Kita akan misalnya ingin mendapatkan hati orang lain dengan harta. Harta akan habis. Bagi ini, fulan dapat sekian. Hartanya kededa, orang kada baik lagi lawan kita. Tapi dengan senyuman, kata Nabi, innakum lan tasa'awun nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'ukum minhu bastal wajhi wa husnul khuluq. Yang dapat kalian lakukan untuk meliputi hati manusia, dan ini tidak akan habis, bastul wajhi. Ya apa? Berwajah semeringah. Wajahnya itu lapang, mudah tersenyum, dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dengan itu kita bisa dapat meliputi hati manusia, mengambil hati manusia. Lihatlah bagaimana tadi sahabat Nabi Muhammad SAW hatinya tertawan kepada Nabi Muhammad SAW karena selalu disenyumi oleh Nabi Muhammad SAW. Senyum. Dan orang senyum itu gampang luar biasa. Kita pun nyaman. Ulun bisi teman. Dan senantiasa murah senyum, dan itu nyaman, orang nyaman bergaul. Kedatangannya selalu dinanti-nanti. Masya Allah. Nyaman benar, orang niranyah muha. Harus senyum aja. Seakan-akan tidak punya masalah. Orang pun menanti-nanti kehadirannya. Kalau orang nengalih senyum, itu tanda kata para ulama di hatinya itu bermasalah. Entah dia ada kesombongan, entah dia memiliki hasad, entah dia jengkel. Kalau orang murah senyum itu tanda dirinya itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Tawadhu aja, tahuan duit. Bukan itu. Tawadhu itu rendah hati. Yang mau apa-apa tawadhu aja, tahuan duit. Ada, bukan.
Itu tanda ketika orang murah senyum, itu tanda dirinya itu tawadu, rendah hati. Dan orang-orang pun mudah akan bergaul dengannya. Jangan sampai kita ini menjadi yang seseorang yang kedatangan kita ini tidak diharapkan. Datang pulang ini mengalihi. Siapa nama undang ini? Jangan mengalihi. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Maka jamaah azan Allah, perbanyak senyum. Tidak akan rugi diri kita ketika kita memperbanyak senyum kita. Nah ini jamaah azan Allah wa yakum. Kemudian yang kelima, jangan mudah berhutang. Yang kelima ini nanti insyaallah akan kita bahas besok di Masjid An-Nur. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.